الدوري حدثنا يونس بن محمد حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا بوال معلقة قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقه قالت فجلس علي والنبي يأكل قالت فجعله سرقا وسعيرا فقال النبي لعلي من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. Nabi makannya gak milih-milih. Dia datang ke orang miskin, apa yang ada di miskin dia makan, dia senang. Ketika dia datang ke orang miskin itu, gitu Ali, Nabi dengan Ali. Ada Abbas bin Muhammad Ad-Duri, ada Yunus bin Muhammad, ada Fulaih bin Sulaiman, an Utsman bin Abdul Rahman, an Yaqub bin Abi Yaqub, an Ummi Al-Munziri. Qalat, kata Ummi Al-Munziri, dakhala alayya Rasulullah, telah masuk ke rumahku Rasulullah, wa ma'ahu Ali, saat itu bersamaan datang ke rumah yang namanya Ummu Munzir, Ummi Munzir. Walana dawalun mu'allaqatun. Begitu Nabi masuk, walana, dan kami punya dawalun, satu tandan kurma muda, kurma mu'allaqatun yang tergantung. Begitu masuk, ada kan kurma Pak, tandanan. Jadi kurma itu tandan. Dia apa yang dikurangi di sumbulatin atau apa? Dari 7 tangkai, ada lagi setiap tangkai itu 70. Itu 30, satu nanti 70 lagi. Kalau kenapa kok apa namanya perumpamaan sedekah itu seperti kurma begitu. Satu tandan itu bisa lebih dari 5 kilo. Potong kan? Nah, orang-orang itu biasa. Kalau rutop, rutop kurma muda ditangkap sampai dia membusuk dan dimakan. Itu nikmat rutop kurma muda. Nah, Nabi yang itu. Kalau Faja'al Rasulullah ya'kul wa Ali ma'ahu ya'kul. Kalau Nabi ambil rutop, dimakan aja. Kalau dia masih orang Mesir dia. Dan Nabi bilang, Ta'am miskin barakatuh. Makan di rumah orang miskin berkah. Nah, kadang warni. Beda kalau makan rumah orang kaya, ada peraturannya ya. Kalau di sini ada peraturan. Orang miskin pakai peraturan, bisa apa? Orang kaya makan sekian. Jadi kita terapi. Kamu gimana enggak gelar bawah? Wakil gua, lapor sama kue-kuenya. Iya kan? Enggak ada peraturan. Makanya dari ta'amul masakin barakah. Makan di rumah orang miskin itu berbarakah. Jadi disediain Pak, apa namanya, telur payak itu sama gendet, terus sama ikan asin. Wah, nasinya dibakul sama panas gitu, campur siap-siap asam. Wah, mertua lewat agak dihantam jelas. Ya, itu kemarin lagi pas padahal itu sama restorannya komun. Satu orang itu 1.200.000. Jam itu, wah habis gitu. Ayuran juga, wah makan lagi ini telur punya doang dicampur. Wah, nggak bisa gitu kayak begitu. Mahal, sayang. Coba 1.200.000 kasih orang miskin.
Wah, potongin yang kampung tidak? Ya. Kayaknya Nabi itu pusing apa? Wa aliyu ma'ahu ya'kul. Dan Ali juga makan bersama Rasul. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi memuji makanan yang enak di depan rumah, di depan orang yang punya rumah itu. Tidak boleh kita menghina makanan, memuji. Harus dipuji itu. Ada 5 namanya kata Rasulullah, mah ya Ali. Cukup. Ya Ali. Fa innaka naqutun. Kamu kan juga sehat. Dan banyak makan kurma. Qala fajala sa'ali, maka Nabi wan Nabi yaqul, Nabi makan. Ini lagi ambil lagi. Qala berkata Mudhir, faja'altu, maka aku jadikan lahum bagi mereka sirqatan. Aku mempunyai menyediakan Rasulullah sirqah. Sirq itu lobak putih. Kita apa ya? Labu putih. Wasa'ir dan gandum. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu disediakan lobak yang direbus sama gandum, campur itu. Wa nabila min hadza asib fa in hadza awfaq lak. Saking kiranya Nabi disediakan berapa lobak putih sama gandum doang. Tak ada lagi yang dia tahu. Begitu disediakan, kata Nabi Fausif, kalau yang ini milik saya. Ini contoh. Sa'ir sama labu. Wa inna hadza awfaq lak. Kalau yang itu tuh buat kamu. Atau di sini disebutkan lagi syarahnya. Lagi masih makan bulan korma ini buat saya. Dan itu robak putih dan sa'ir buat kamu. Saking nikmat makan itu buat orang miskin. Makanya itulah tadi kenapa para ulama, para wali-wali itu datang. Karena orang-orang kayak kita nih, para orang yang tak ada yang punya miskin, itu masaknya itu pakai hati. Karena kegembiraan datang kepada tamu, wa idza murtahilun bil maghfirah. Kalau sudah selesai, bawa ke kampung. Saya di kampung itu. Jam 3 dia tuh udah bangun, kita belum masih tidur, dia udah bangun masuk area. Begitu sudah subuh, air udah panas, ada tempe kemul, orang Jawa tempe kemul. Tempe kemul saya berapa? Tempe dikasih dikendongin sama terigu, mendoan. Oh. Makan semua kita makan. Coba, potong ini pemarang kaya. Jangan di hotel deh, sarapan jam 6, jam 7. Kita datang jam 6, nggak dilayani. Hotel bintang 5 begitu. Jangan di Mekah. Harus subuh kan sekarang di Mekah sama. Di Mekah sekarang setengah 5, 4:29. Di kita sekarang 4:05. Berarti kalau selesai jam 5. Kalau selesai setengah 6 kan jam 6:07 sebentar. Begitu kita jam setengah 6 sudah selesai, mau masuk ke hotel, restoran jam bintang 5. Bisa, nggak bisa kalau belum jam 6. Tapi kalau aku jam 3, jam 4, habis 10 siap. Mau makan 2-3 kali boleh. Kalau itu banyak hotel mahal, ditanya nomor berapa? 508. Nah tadi udah makan, gitu kata dia. Coba kalau bintang 3 masuk hotel berapa kali? Mau bawa botol kan? Boleh. Tidak. Makanya saya memilih bintang 3, bintang 4 karena kita ini seringkali makan telat dan seringkali kita sholat subuh belum pulang. Kesian kalau mereka nggak makan. Walaupun porsi makanannya nggak banyak, artinya variasi makanannya nggak banyak, tapi tepat waktu nggak tepat waktu. Ketimbang variasi makanan banyak, tapi harus tepat waktu. Kalau jam 7 baru mulai. Kalau kita seperti saya pakai alka, kalau yang ajian bisa itu Pak. Kalau yang kupon, jadi siapa dia bisa masuk. Kapan dia masuk aja bisa, boleh.
Itu Rasulullah kayak gitu. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita makan aja di rumah orang miskin. Fa innahu barakatuh, karena itu ada barakah Allah Subhanahu wa taala. Terus Haddatsana Muhammad bin Ghailan Haddatsana Bishr bin Sarri an Sufyan an Talhah bin Yahya an Aisyah binti Talhah ibu Aisyah binti Abu Bakar an Aisyah baru Aisyah ummul mukminin. Jadi Aisyah binti Talhah an Aisyah ummul mukminin, sama namanya Aisyah. Dia binti Talhah. Kalau Aisyah ini binti Abu Bakar, makanya gelarnya semua istri Rasulullah ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Tapi ummahatul mukminin itu gelar buat siapa? Khadijah al-Kubra dan Aisyah al-Ridha. Seluruh besok perempuan-perempuan, ibu-ibu besok di akhirat yang bisa masuk surganya itu di belakang Siti Khadijah. Karena dialah yang pertama yang bisa masuk surga di belakang Rasulullah. Kalau ada kita katakan miftahul jannah la ilaha illallah, Pak, murah seperti kunci surga yang kita pengen. Kunci surga itu kalimat la ilaha illallah. Man akhiru kalami la ilaha illallah jannah. Segampang itu tuh di surga yang kita saja gratis saja nama. Apa bayar? Sekarang umpama dijual Pak, kunci surga dijual tuh di mall. Bapak mau beli enggak? Enggak. Orang gratis saja masuk ngaji di surga, kalau mau mengaji bagaimana dijual? Ini kan yang gratis Pak. Mantap. Apa namanya? Kalau boleh ini tutupan. Man salaka tariqan yaltamisu bihi syara Allah tariqan ilal jannah. Orang yang duduk di majelis ilmu sama dia meniti jalan menuju surga. Kalau kamu berjalan maka mampirlah. Apa itu? Taman surga. Kalau kamu juga orang yang ngaji. Oh. Di Ihya ini bukan paling putih. Kayak kita sekarang. Ini kan sudah masuk ke tadi. Mana kifana sauma bainal maghrib wal isya fi masjid jama'atan lam yatakallam illa bis salah al Qur'an. Ulang kalimat. Biar jadi satu. Mana akifa nafsahu ma bainal maghrib wal isya. Ini kita berjalan ini. Yang sekarang duduk ini Pak. Ayo, dari Nabi. Mana akifa, siapa orang yang iktikaf di dalam masjid. Iktikaf itu berhenti. Supaya di rumah, supaya itu urusan dunia semua. Dia masuk ke masjid. Mana akifa, ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya di masjid. Di dalam masjid. Hadis sahih Pak. Kita review Wadil Ahmad. Jamaah berjamaah. Maghrib jamaah, isya jamaah. Ini bukan harus sepele yang dijalani Pak. Ada hadisnya, ada sunnahnya. Kalau sunnahnya yang menghidupkan malam Jumat kayak begini Pak. Sunnah menghidupkan malam Jumat begini. Kita bilang sunnah. Saya ulangi Pak. Man akifa nafsahu ma bainal maghrib wal isya fi masjid jama'atin, di dalam masjid berjamaah, illa dia tidak kumpul dalam masjid bisalah awal Quran, dia salat baca Quran tadi baca Yasin atau lain, awal Quran atau dia ngaji bersama. Bukan kita pilih. Kalau baca surat namanya surat Al-Wabi. Salat yang man shalla ma bainal maghrib wal isya fa inna min salatil awwabin. Ada yang bilang 12 rakaat.
Bapak masuk sholat? Atau tadi membaca Quran, baca Yasin? Ada 3 pilihan. Mau sholat, mau baca Quran, atau mau ngaji? Kalau sholat, cukup dapat pahala sholat. Gak ada bilangan ini. Ulangi kalimat saya. Lagi nih Pak. Tolong berarti. Ada 3 pilihan dari nanti. Mau sholat, sholat yang lakukan Bapak lakukan antara maghrib dan isya, namanya sholat awwabin. Ada bilang tadi itu. Man shalla ma bainal maghrib wal isya fa innaha min salatil awwabin. Sholatnya orang-orang yang bertobat. Jadi Bapak bertobat antara maghrib dan isya, sholat awwabin. Sholatnya orang-orang yang bertobat di hadapan Allah. Satu sholat. Pahala sholat tidak mempengaruhi, tidak dapat tuh pahala ngaji dan pahala baca Quran. Karena pahala sholat. Ada pilihan lagi baca Quran. Baca Quran. Tidak dapat pahala sholat dan tidak dapat pahala ngaji. Tapi kalau pahala menuntut ilmu, dapat pahala sholat, dapat pahala Quran, dapat pahala ziarah, dapat pahala menuntut orang sakit, dapat pahala sholat jenazah. Saya mau tanya Bapak, kita berhenti aja, besok kita sholat lagi gimana? Duduknya kita di antara maghrib dan isya, kalau menuntut ilmu dapat 3 pahala. Pahala baca Quran, karena masih ada Quran. Tadi kita baca. Yasin Quran bukan? Quran. Ada yang bilang Yasin Quran, ada surat Yasin. Ada yang sinis, Yasin mulu. Ya, untuk Yasin mau diajurin. Kalau Al-Kahfi, untuk kita. Untuk Rasulullah Yasin. Coba kalau soal Kahfi, Pak. Bacanya 2 beribet. Ya. Untuk Yasin, disuruhnya malah untuk baca Yasin. Surat Yasin man quri'alah. Surat Yasin yang Bapak baca, man quri'alah, diserahkan bagi pembacanya. Apa yang diinginkan? Kalau dia belum sempat doa, Allah berikan hajatnya. Tapi ngaji beda. Begitu Bapak suruh ngaji, ada pahala sholat 1000 rakaat, ada pahala menjenguk 1000 orang sakit, ada pahala menjalankan sholat 1000 jenazah, ada pahala sedekah, ada pahala infak. Wah, baik banget. Tunggu ngaji 2. Sholat ada yang membatalkan sholat. Orang baca Quran lalu nggak belajar tajwid, dosa. Man tajawwad asim, man jawwidal Qur'ana asim. Orang yang nggak belajar tajwid begitu baca Quran, asal-asalan asim berdosa dia. Tapi kalau ngaji, mau bisa, mau enggak, mau diamalin, mau enggak, tetap berpahalanya sama dengan orang yang bisa. Yang megang kita pun Ustaz. Bapak yang ngamal kita dengerin. Kenapa? Karena itu pahalanya satu. Bapak sudah dapat muta'alimah, muhibban, kun alimah, atau muta'alimah, atau muhibban, atau mustami'an. 3 itu Bapak. Jadi murid, pahalanya beda. Menjadi pendengar, pahalanya beda. Menjadi cinta, 3. Kalau berusaha alimah, jadilah orang alim. Kalau enggak muta'alimah, jadi orang belajar. Bapak dalamnya ada lagi al-muhibbah, al-mustami'an. Udah cinta ilmu, dengerin lagi. Makanya kita gak usah khawatir, gak usah repot dengan orang yang udah apa yang kita himpun. Ya, kata Nabi, karena haqqan 'ala Allah, maka orang yang ngaji tiap malam Jumat antara maghrib dan isya, dia tidak keluar dari kecuali setelah salat isya. Karena haqqan 'ala Allah, maka orang ini berhak mendapatkan hadiah dari Allah. Apa? Ayyabniya lahu usrani fil jannah. Maka dia berhak atas Allah dapat bangunan kamar di surga. Gratis aja.
kali bayar tuh. Kalau gue masuk bayar 10.000, kabur. Gak bayar. Pakai jaga tadi. Gak bayar aja. Oh ditawarin sama surga yang ngaji antara maghrib dan isya berapa jam sih? Saya mau tanya Pak, berapa jam sih maghrib isya? Sejam. Sejam. Ada 2 jam? Nggak ada. Tidak. Dan siapa disiplin kalau dia baru kalau tanggung baru lewat 5 menit ya, wasit di Oman waktu itu ya. Kalau enggak berhenti. Karena harus disiplin. Ini baru menit lagi. 11 menit lagi. Hari ngaji ada yang teh, yang ngopi, mana enak mengenai lagi wali sama. Ngopi teh, jadi bikin air jeruk untuk baju wahab. Makanya ngomongnya gak lancar. Vitamin C, ya. Coba, saya pikir nih, makanya saya kenapa habis subuh ngaji, karena matahari terbit, habis maghrib. Setiap malam saya keluar maghrib. Malam Senin di Kobaiyah, malam Selasa di Stangklek, malam Rabu di Kebun Cengkeh, malam Kamis di rumah, bapak-bapak. Ya Belanda itu dari Pekalongan ke Malang ya. Malam Jumat di sini, malam Sabtu di Krukut, malam Minggu di Baikroh. Mana yang tak ada mati? Karena saya tahu itu jam prime time kalau kata orang TV. Jam mahal. Nih ya, yang pertama tuh. Besok katanya Ayyam Milalau akan dibangunkan orang itu. Qasiran istana bil jannah di surga, bukan bangunan istana. Mau tanya, kalau istana kamarnya 2 apa? Ada nggak istana kamarnya 2? Nggak ada. Istana itu artinya bukan bangunan doang, isinya yang kata Nabi hadisnya. Basiratul kullu qasrin min huma mi'atu am. Antara kamar dengan kamar perjalanannya 100 tahun. Ada nggak orang yang punya rumah begitu buka hordeng jam 6 selesainya jam 4 sore? Ada nggak? Akhir rumah itu somet ke bawah. 3.000 meter di bawah apa sebenarnya? Oh, itu capek ngepelnya tuh. Capek nggak? Ini bangunan yang dibikin Nabi. Masiratul kullu qasrin min huma mi'atu am. Antara istana yang satu dengan istana yang kedua jaraknya 100 tahun perjalanan. Wa yakhrusu. Ada tanaman yang begitu hebat, buah-buahan. Lambangnya bainahuma gharsan, buah-buahan. Taman yang begitu luas. Lalu kalau ahli dunia, kalau tolak akan ditolak. Keliling itu kebunnya doang. Lalu sahum, maka semua orang dunia itu gak sanggup untuk mengelilingi. Saking luasnya kebun. Kayak begitu Nabi sampaikan, Nabi sabdakan yang tidak pernah berdusta lalu kita gak percaya. Allahu Akbar. Gimana? Apa kalimat lagi yang pantas ucapan buat kita agar kita berlomba dalam ibadah ini? Sederhana. Ini Jumat. Makanya tadi Allahu Akbar. Ini belum baca Quran, baru ngaji. Setengah jam kita lakukan di bangun di surga. Belum yang sedang makanannya. Man a'ana 'aliman aw muta'alliman walau syarbat faka'anna marama sab'ina ka'batan fil jannah. 70 Ka'bah buat orang yang mensupport, buat orang yang bantu berikan minum dan makan buat orang-orang yang ngaji. Tadi 70 Ka'bah di surga. Makanya Nabi pernah dalam kitab Manhaj Sawi karangan Al-Habib Ibrahim bin Zaid bin Semit, ada orang yang pikir, ada orang yang lagi baca Quran, lagi sholat, lalu ada orang yang yarzuqu halal wal haram, lagi cari mana ilmu yang halal dan haram. Lagi bicara.
Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud bertanya, dari ketiga itu mana yang lebih afdal katakan? Yang zikir. Terus yang lebih baca Quran. Dan yang lain. Tiga macam zikir. Tidak sama zikir. Zikir biasa. Oh, no. Apa lagi? Fa inna dzikra. Karena sesungguhnya orang-orang yang berzikir itu boleh qad yakun kadang-kadang ghaflatan fi qalbi. Dia lalai. Qad yakun kadang-kadang orang zikir itu lalai. Percaya atau tidak? Tapi tidak mungkin. La ilaha, cuma mau pakai tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tahlil, orang tiga. Tuh, orang Ustaz hadiah mau 1.000. Nah, itu dijakin sama orang tuh. Ya. Kalau saya, kenapa Ustaz? Abdul Falam andahu. Tapi kalau baca 1.000, bikin orang lain. Belum mampu, udah isyak lah, masih tahu. Lalu ya? Lalu ya? Apa dikasih Pak? Kalau mau terima, malah. Ya. Bismillah, 70.000. Mundur tak? Makanya begitu lalai, kalimat yang lalai tadi, apa kata tadi? Dakhala syayatin, masuk syaitan. Oh, dari terzikir. Akhirnya dizikir, ada cahaya. Oh, Jibril tadi datang di hadapan gua. Betul orang zikir. Bisa lalai. Disiri sombong. Yang akhirnya menyamai diri dia dengan Allah. Menyamai diri dengan baru tahlil 1.000. Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati Pak di kemarin tahlilnya 20 tahun dalam berhenti. Sampai ombak berzat baru diberhenti. Sunan Kalijaga berapa tahun Sunan Kalijaga? Hanya nungguin tokat dulu. Itu kan istiqomah. Harus kita. Makanya kata Nabi orang zikir bisa lalai. Apa zikir? Ngantuk. Jatuh nggak lekas deh. Jatuh nggak? Ya. Malam tak ada. Bano. Lalu ada orang yang baca Quran. Kata Nabi pilih lagi. Yang baca Quran dia tak dari hati. Kamil Quran, wal Quran jal'anu. Dia baca Quran, tapi Quran melaknat dia. Kenapa? Karena dia punya kesombongan dalam hati. Besok akhir zaman kata umatku, besok orang baca Quran sampai di tenggorokan orang, nggak sampai di hati. Ucapan orang dulu baca Quran sampai hati, sehingga dia hafal. Begitu dia hafal Quran, tak dia accept dia baca surat Al-Baqarah. Enggak. Jadi hinaan. Makanya kata Nabi sholat yang paling bagus pakai surat yang habis satu surat selesai. Kenapa? Karena maknanya berpihak. Ketika kita baca Al-Baqarah di tengah-tengah, begitu orang lupa, imam lupa, si makmum gak ada yang apa. Bilang ini gimana kalau itu? Untuk itulah hikmah berkahnya baca surah Quran dalam sholat itu setelah Fatihah hukumnya sunnah. Kenapa? Andai kan berhenti selesai udah Allahu Akbar boleh. Gak apa-apa. Karena baca Al-Quran setelah sholat Fatihah hukumnya sunnah. Setelah surat apa? Surat sunnah. Andai kan Bapak baca satu ayat itu tidak boleh. Dan tidak Bapak sholat sunnah baca Fatihah, gak baca surat, oh gak batal. Laisa batalan suratku, gak batal itu sholat. Kenapa? Karena dia bukan surat Al-Fatihah yang harus pakai surat cawi ya. Kamu pinginkan kepada kita Rasulullah yang barokah. Ya surat sini pada dia. Saya minta terus nanti. Jadi ada surat di antara maghrib dan isya mustajabah seperti. Kalau Senin nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 itu beda-beda surat. Lalu kenapa pada waktu itu saya bingung? Badan itu sholat kalau dia mulai maghrib nanti jam 10 selesai. Ternyata ada sholat khusus. Jadi malam Senin sholat 4 rakaat,
Bapak suratnya apa? Itu tuh baru. Kalau malam Jumat baca Hamid bisa ada dengan surat Al-Fatah. Oh gila, sini Pak. Mana saya ngaji? Itu tanda saya ngaji. Cuma saya lagi. Itu dulu, saya tulis dulu. Nanti diketik, baru saya. Kalau Bapak kalau pikiran malamnya, pikiran siangnya. Nanti aku jawab ulama. Yang ketiga, ada orang yang sedang menuntut ilmu. Apa kata Nabi? Dialah yang mendapatkan ketiga itu. Dia dapat baca Quran, dia dapat pahala zikir, dan dia dapat pahala ngaji. Andaikan dia tetap jauh dari manfaatnya, masih dapatkan pahala ketiga itu. Orang yang kita. Jadi Allah, mudah-mudahan Pak terus dipertahankan antara maghrib dan bangun terus. Itu makanya ya Allah, saya ingin berdoa kita semua biar kita dapat berkah Allah Subhanahu Wa Taala ya Pak. Amin. Ya, sebab yang diperlukan di malam Jumat itu 3 sampai besok pagi. Ini lagi bilang begini. Wa man yastahabbu fi hadhil yawm yaumul jum'ah aw lailatuh. Apa sih yang harus dipersiapkan yang menjadi kecintaan Nabi buat bapak dan ibu dapat kecintaan dari Nabi dulu deh. Itu tadi. Apa yang pertama? Al-Qusywah. Siapa yang pakaian? Al-Qusywah itu pakaian. Wan-Nadhafah. Oh, kemarin kelihatan nggak? Kebersihan. Enggak. Kebersihan suara. Kelihatan. Kebersihan muka. Ya dong, lewat situ. Wat-tayyibur raihah. Wangi-wangian. Tapi Nabi itu nggak usah pakai wangi-wangian karena keringatnya aja. Makanya Nabi nggak pakai garu. Harus dibedain. Kalau kita kering kita nggak mau. Harus kita pakai garu atau pakai wangi-wangian malam Jumat. Padahal garu itu ada di Indonesia. Ya kan? Orang dulu karena duitnya kurang, nggak beli garu, akhirnya ada tunyan, menyan dibakar karena malam juga. Di Bali itu Pak, ada satu pulau buat orang-orang yang nggak bisa ngaben, yang nggak bisa dibakar, kita taruh jenazahnya. Itu kan mayat bau Pak, tapi nggak ada binatang, karena ada pohon besar, namanya tunyan, maka disebut daerah tunyan. Pohon menyan, itu baunya bisa 2 kilometer tuh, wanginya menyan. Bukan musik Pak, bukan. Tunyan itu getah dari pohon itu. Dibakar, nggak dibakar aja wangi apalagi. Nah, tuh kita juga Pak, garu, ada yang garu sekilo itu 7,5 juta, ada yang 100 juta, ada yang garu setoples 25.000. Baunya sama bukan enggak? Beda. Kalau yang 25.000 mata pada pedes. Yang bukan garunya, kerutannya. Coba kayu garunya itu dibakar. Garu itu banyak di Indonesia. Kita kurang SDM, orang Arab itu dibakar, dibolongin, dibakar getahnya yang diambil. Maka ada minyak itu, harganya itu 15 mili Pak, itu hampir 180 juta. Tapi kalau dipakai sama C, yang bapak beli 10.000 itu tuh, di situ doang tuh, radius setengah meter dan beberapa jam. Maka orang Arab, kenapa dia nggak mandi kayak sekarang ke sini? Wah, udah ada. Amerika lebih pagi berapa? Karena pesawatnya pesawat pagi, pesawat jam 6. Jadi pesawatnya nggak apa namanya, nggak cakep. Dia sampai di Madinah dia, saya Mekah juga, maka dia ke Mekah dulu biar kena umroh. Terus malam ini dia berangkat ke bandara karena besok pagi. Pesawatnya jam 3 pagi. Dia udah pagi. Jam 3 udah tanggal 15 bro. Udah tanggal 14 bro. Udah. Jam 3 pagi waktu Indonesia.
jam 3, 4, 5, 6, 7, jam 8 pagi. Kalau ke Madinah dulu nggak masuk, dia harus ke Mekah dulu, dia tawaf dulu. Begitu selesai zuhur baru bisa masuk waktu. Peraturannya begini, kayak orang Arab kalau dinginnya sekarang 10 derajat di Madinah. 10 derajat, Bapak rumah punya kulkas, tangannya masukin freezer 5 menit. Bukan lagi. Orang nanya, Ustaz, mendingan yang musim dingin atau musim mendingan musim panas. Musim dingin itu bahaya. Maka Nabi bilang begini, ya, kalau ada 3 yang bisa menghapus dosa, isbagul wudu di waktu syibra, mengambil air wudu di waktu sangat dingin. Karena Madinah pasti bisa 6 derajat. Kalau 6 derajat Pak, empel berarti. Mereka tahu. Jam 12 saja masih 17 derajat. Subuh 10 derajat. Jam 12 siang 17 derajat. Puncak antara 21 sampai 23. Di Taif udah terus salju karena udah -6. Oh Pak, nggak enak. Yang enak Indonesia, habis hujan panas, enak. Hujan, malam hujan, pagi terang lagi. Oh udah. Bapak mau pindah ke sana? Hah? Mau pindah ke Mekah? Ya Pak nggak mau. Di sana nggak ada soto, nggak ada lontong, nggak ada. Yang enak-enak di Indonesia nggak ada di Mekah. Di Indonesia mah raja kuliner. Makanan apa yang bisa ada? Ada buah pisang, ada. Kalau pisang jantung pisangnya aja dimakan, kita. Ada nggak Bu yang mau lagi jantung pisang? Ada. Ada nggak? Kreatif. Apa besok? Dikit lagi nih, 2 bulan lagi Ramadan. 2 bulan lagi Ramadan. Kerja sama Ramadan. Barang lagi dah. Duit lagi. Aduh. Coba 2 bulan lagi nggak berani. 2 bulan lagi Pak. Ini November tanggal 15 di pertengahan. Mengang Desember. Orang balik depan belakang tahun baru. Habis tahun baru itu sabar. Bagaimana cepat? Ya. Wah, lewat. Maaf, sorry. Jadi yang pakaian yang bersih, badan yang bersih, mandi sama satu tadi wangi-wangian. Itu sunnah yang belum dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semua. Saya berangkat hari Sabtu pagi jam 5 dari sini dalam pesawatnya jam 11. Jadi sampai sore masih bisa tenang. Jam takhir jam 5. Kemudian 1, 2, 3, 4 jam 4 sampai masih jam takhir tenang. Karena berangkatnya jam 11. Ada pulang tanggal 23-24. Jadi libur malam Jumatnya cuma sekali. Ya. Tapi enggak, misalnya pengajian ya, tetap nanti. Saya hanya nggak hadir karena saya pulang tanggal 23. Nah, nanti berangkat lagi kalau saya mau tanggal 5 Desember. Kalau saya mau berangkat lagi tanggal 19 Januari. Kalau saya mau, tapi lagi saya pikir-pikir banyak ngaji dulu deh. Sudah cukup setahun 3 kali nih. Ngajinya jadi apa? Jadi ini bab ini nggak bisa habis, ini udah setahun. Makanya saya bilang maaf, pimpinan terus saya terus cerita. Baik, Februari kalau mau berangkat Februari sebelum puasa. Ya, doakan saya biar sehat walafiat. Amin. Dan pergi dan pulangnya kita berikan selamat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya doakan Bapak bisa berangkat ke Baitullah. Amin. Berziarah ke makam Rasulullah. Amin. Apapun dengan cara apapun, Allah bukakan kemudahan buat kita. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam.